Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Maaf sebelumnya karena yang malam kemarin ini saya masih belum baru sempat menyimak apa yang Bapak Kiai sampaikan. Dan alhamdulillah terima kasih dari penjelasan Pak Kiai tadi, singkat namun jelas. Tapi ada yang masih mengganjal di hati saya nih Pak Kiai, berhubungan dengan yang kedua Pak Kiai, tetap dalam hal sholat. Maaf sebelumnya ini karena saya sedikit cerita tentang kehidupan keluarga saya. Dari pernikahan saya yang pertama, saya dikaruniai seorang putra Pak Kiai yang kondisinya tidak sama dengan anak-anak yang lain. Kondisi fisik anak saya ini tunarungu, bisu sekaligus tuli. Dari dulu sudah saya berusaha untuk saya ajarkan anak saya untuk bisa sholat, tapi sangat sulit Pak Kiai, tidak bisa. Padahal syaratnya sholat itu adalah Islam, berakal, dan dewasa. Sementara ketiga syarat itu sudah dipenuhi oleh anak saya, cuma yaitu Pak Kiai tidak bisa karena kondisinya yang tuli dan bisu, sehingga anak saya ini tidak bisa membaca bacaan dalam sholat dengan sempurna. Yang pertama. Yang kedua, saya sarankan anak saya untuk bisa sholat di masjid. Artinya meskipun dia tidak paham dengan bacaan-bacaan dalam sholat, tapi mungkin masih bisa diterima karena bisa mengikuti imam. Cuma anak saya ini Pak Kiai punya sifat minder, malu dengan keadaan dirinya, sehingga dia itu tidak punya keberanian untuk bisa ke masjid Pak Kiai. Dari sini saya mohon solusi dari Pak Kiai, bagaimana cara saya mengatasi, bagaimana cara saya untuk bisa mengajak anak saya, untuk bisa mengajarkan anak saya sholat Pak Kiai. Apakah ada pengecualian untuk anak saya yang kondisinya seperti ini Pak Kiai? Yang kedua, seperti itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Neka jawaban kanggo pertanyaan berkenaan sarang masalah derma alatin sholat nak kana saya kaleresen andi kelainan saya aropa tuli ban bisu. Pada prinsipnya saya kak dintoh. Jadi kita sadari timin prinsip-prinsipnya bahwa akatiya se'edebuaki Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Aku takwati bin kapi ka Allah, takwati bin kapi ka Allah, mastata'tum, sapu mampu. Sapu mampu. Jadi saka mampu naba. Gini ka, saya penting kita sadari timin selaku orang sepo, saya mutabes selaku beli mutabes andik tanggungan dari saya asaos saya kaleresen andik kelainan. Terus berdebu boleh dari Kanjeng Nabi, riwayat Bukhari dan Muslim, wa idza amartukum bi amrin, jaipun Kanjeng Nabi,
benalekah ben lamun sengkok merintah aki ka ben kapi bi amrin kalau ben setong perintahan apa-apa saya perintah aki sengkok fa'tu minhu maka ala quati bin kapi dia ka perintah fa'tu minhu maka laku nih maka napa ngalakon nanti bin kapi dia ka perintah saya perintah aki sengkok je pas koncon hadis ni kak mastata'tum sapu mampu naben. Nah, jadi mun orang napanya mana? Mun kaleresen tak bisa macam misalnya. Nah, karena saya napa? Bui ben tuli mungkin kita bisa membaca ki misalnya kita kun bisa ngaciraki tasbih misalnya subhanallah misalnya kemo aki subhanallah ki atas bisa was di tempat-tempat bacaan di tempat-tempat tertentu saya tasbih jadi mun kun bisa tasbih misalnya ampun lah kini kayaknya mana ajarin kini kadime misalnya kun bisa Allah misalnya kun bisa Allah ki pokoknya samampu nang ani ka samampu nah otabe paningku video solat malebes ngabesaki ngakini ka paningku video solat pokon cek sampai napanya mana cek sampai paksa saya pemaksaan gila bisa sampai madonna kana soalnya ma'der ma'ala yukallifullahu nafsan ila wus'aha Allah tak bakal abri beban ke setong orang illa wus'aha kacapana sebatas yang dia sebatas kemampuannya ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj Allah tak mamalar sampean kun diusahakan jadi paningku video na orang apa jeng dan pokok cek pas paksa rasa kelu kala saanu nak kanan insyaallah lambat laun mon ki ko tutoroen ni ka ko tutoro kotu sampingi reng sepol cek sampai misalnya pas enatina misalnya ke masjid kotu pas pole monepok compok misalnya ki acek berjamaah kan mak der mah pakun ngolatina kana kata jadi mon napanya mana mun bicaranya tak bisa pas pendengarannya tak bisa tapi kan ki andi penglihatan jadi kita manfaatkan saja potensi melihatnya gak dinto potensi penglihatan gak dinto untuk napanya mana untuk nangkep napa kemper napa kisambian saya solat syukur mun pas norok ke masjid jadi cek paksa aki bahwa sapu mampu Allah misalnya jadi insyaallah kene sakone bekal bisa lah bekal bisa pokoklah kini kah bangulatin kemper dengan solat malebas niroh ngani misalnya tak bisa kenapa saya bisa pai takbir jangan makuli tanang misalnya sebulan misalnya latih takbir sebulan boleh misalnya bisa latih sujud kalau anu apa bisa sujud kan kipas sujud pai dan ni kan
manter muka kini ka tetia tetia napanya mana tetia tante penghambaan putrana sampean dengan kelainan saya ampun paling aki Allah kini ka rasana sakadin toh kita pada prinsipnya kini ka Allah nika yuridu bikumul yusroh enjang. Allah nika menghendaki kemudahan kangku iten kula panjenengan. Jadi saya tak sampai saya tak sampai paksa sehingga pas keker minta anak kana temen napanya mana kanjain mun ka masjid napa kanjain. Jadi 10 kali tanpa tanpa kanjai sampian kadin to lebih bagus sekalian tapi kanjain soalnya nakana nih kamu nih kanjain kasa mintala kan bisa nikah bisa direhab lah, bisa diperbaiki pempas colocol tak kok cakan jana sesubaya kasa tak ngerti ka pada nak kanan keng membeda sambian insyaallah punten muni kancai sakadin toh munter muka tatia ilmu nafi wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.